dan fase terbalik. Untuk kromatografi fase normal itu fase diamnya lebih polar dibandingkan fase gerak ya. Jadi yang namanya normal menurut teori kromatografi itu kalau fase diamnya lebih polar daripada fase geraknya. Nah, ada juga kromatografi cair fase terbalik ya, berarti fase diamnya itu yang lebih polar. Maaf. Fase geraknya itulah yang lebih polar daripada fase geraknya. Jadi fase geraknya yang non polar gitu ya, fase geraknya yang non polar. Nih, ya, yang fase terbalik ya, fase geraknya yang non polar. Stationer phase-nya itu yang non polar. Nah, bahkan kemarin sudah kita beri ilustrasi ya, Anda sudah diskusikan ini, bagaimana kepolaran itu sangat mempengaruhi waktu elusi ya, atau waktu retensi ya. Kepolaran siapa ya? Kepolaran yang fase-fase yang terlibat itu, entah fase geraknya, entah fase diamnya, atau kepolaran dari analitnya, karena itu semuanya akan mengakibatkan kuatnya interaksi antara analit dengan fase diam, kuatnya interaksi antara analit dengan fase gerak, sehingga kalau kuat antara interaksi analit dengan fase gerak, maka juga dia bisa mudah terbawa, terelusi keluar dari kolom. Jadi seperti itu ya. Ini Anda harus paham betul ya yang ini ya. Nah, beberapa contoh kromatografi partisi itu bisa digunakan untuk beberapa sampel ya, dari senyawa, antibiotik, asam amino ya, protein, karbohidrat, pemanis buatan, antioksidan, pengawet, kemudian industri kimia, misalkan surfaktan, zat warna, obat, racun ya, alkohol dalam darah dan seterusnya. Nah, sekarang yang kedua itu adalah kromatografi adsorpsi atau kromatografi cair padat ya. Kromatografi cair padat. Kromatografi adsorpsi itu dianggap sebagai salah satu kromatografi yang paling tua umurnya gitu ya. Kenapa? Karena Michael Sweat yang pertama kali menemukan metode kromatografi itu justru melalui teknik kromatografi adsorpsi ya. Pada saat itu Sweat mencoba memisahkan komponen zat warna dalam ekstrak daun, klorofil ya, kemudian dilewatkan pada kalsium karbonat ya, kemudian dialiri fase geraknya ether gitu kan. Nah, itu kan kalsium karbonat kan padatan ya. Jadi fase diamnya padat, fase geraknya cair, makanya KCP, kromatografi cair padat. Fase geraknya cair, fase diamnya padat. Nah, itu yang dilakukan oleh Sweat. Nah, seperti itu. Ada dua fase diam yang sering dipakai jenisnya, yaitu silika dan alumina ya. Silika itu yang lebih umum ya. Untuk kromatografi adsorpsi itu ya, yang cair padat ini, fase diamnya itu pasti lebih polar dibandingkan fase gerak. Jadi yang namanya kromatografi adsorpsi atau kromatografi cair padat itu, fase diamnya pasti lebih polar dibandingkan fase gerak. Jadi saat ini itu hampir tidak ada yang menandingi kepolarannya dari silika dan alumina. Ya, sangat polar. Ya. Pemisahan terjadi didasarkan pada kekuatan fase diam dalam menahan analit ya. Pemisahan itu terjadi karena bagaimana fase diam itu bisa menahan analitnya ya. Untuk persoalan fase gerak akan dibahas kemudian, khusus bicara fase gerak. Nah, sekarang biasanya kromatografi adsorpsi yang cair padat yang fase diamnya lebih polar itu seringkali menjadi rancu dengan kromatografi cair-cair fase normal, ya kan? Anda baru saja mendiskusikan tentang kromatografi cair fase normal. Nih. Kromatografi cair-cair fase normal maksud saya ya. Itu fase diamnya kan lebih polar. Nah, padahal kromatografi cair padat fase diamnya juga lebih polar gitu loh. Cuman bedanya kalau cair-cair atau kromatografi partisi itu fase diamnya itu cairan. Tapi kalau kromatografi cair padat, fase diamnya padatan. Tetapi sama-sama fase diamnya itu lebih polar. Nah, makanya ini seringkali rancu dengan istilah kromatografi fase normalnya dalam kromatografi partisi atau kromatografi cair-cair tadi ya. Biasanya sesuai untuk golongan apa? Untuk senyawa nonpolar atau yang berberat molekul rendah. Jadi kalau ada senyawa nonpolar itu relatif sesuai untuk kromatografi adsorpsi ini. Kenapa? Kalau analitnya nonpolar, fase diamnya yang sangat polar itu sebetulnya memang interaksinya kan tidak terlalu kuat ya. Analitnya nonpolar, fase diamnya sangat polar, hampir mungkin nyaris tidak berinteraksi. Tapi maksudnya begini, analitnya itu ya, kalau
kalau sangat polar pun itu akhirnya juga tidak menguntungkan karena pasti akan berinteraksi sangat kuat dengan silika dan alumina ini. Fase diamnya yang sangat polar itu. Maka biasanya diatasi justru ini sesuai digunakan untuk analit-analit yang kurang polar ya. Yang moderat ya. Jangan terlalu polar karena begitu ketemu polar sama polar langsung larut nanti nggak keluar-keluar itu analitnya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Makanya sebenarnya menentukan apakah akan menggunakan KCP atau menggunakan KK ya. KCP itu kromatografi cair padat atau KK itu kromatografi KCC ya. Kromatografi cair-cair atau kromatografi cair padat, mau pakai partisi atau adsorpsi gitu ya, itu biasanya adalah kompromi dari ya waktu elusinya dengan selektivitas, dengan kemampuan memisahkan. Oke, dia sangat bagus memisahkan, tapi waktu retensinya lama. Nah, itu kan nggak ideal. Padahal efisiensi itu di antaranya ditentukan dari waktu retensinya, waktu elusinya gitu loh. Makanya akhirnya terus bagaimana Bu? Ya udah itu kompromi. Terus siapa yang menentukan? Ya usernya, ya Anda sebagai kromatografiwan atau analisnya akan seperti apa gitu. Nah itulah makanya ini teori-teori yang disampaikan, tetapi kemudian harus seperti apa Kak? Itu akan menyesuaikan dengan kondisi ya. Kondisi dari yang akan ketika dilakukan pemisahan. Mekanisme kromatografi cair padat. Molekul solut akan terikat pada gugus fase diam dengan persamaan adsorpsi. Karena kromatografi cair padat itu juga bisa disebut sebagai kromatografi adsorpsi, maka memang interaksinya analit ketika berinteraksi terdistribusi dengan fase diam yang sangat polar itu sifatnya adalah interaksi adsorpsi. Jadi analitnya itu nempel di permukaan dari gugus aktif dari fase diam. Jadi kalau adsorpsi itu kan adsorpsi kan begini ya. Misalkan ini. Nah, ini permukaan. Nah, di sini ada set aktif nih. Ada set aktif, gugus aktif dari ini fase diam. Ini FS ya. Terus di sini adalah analit. Ini analitnya nempel. Teradsorb di permukaan. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Dia nempel di set aktifnya. Gugus aktif dari fase diam biasanya apa? Biasanya gugus OH. Ya. Gugus OH gitu. Ya, atau SiOH atau silanol. Kalau silika SiOH silanol ya. Nah, jadi nempel-nempel di sini. Ini apa? Adsorpsi. Adsorpsi itu proses terserap di permukaan. Terserapnya di permukaan saja. Tapi kalau partisi dia masuk. Jadi seperti ada lapisan cairan gitu, dia masuk semuanya, terpartisi, terpisah lah gitulah ya. Nah, makanya kalau ada semacam lapisan cairan itu biasanya memang fase diamnya cair, makanya disebutnya kromatografi partisi gitu ya. Kalau kromatografi cair padat di mana fase diamnya padatan, ini fase diam ya. Ini permukaannya, surface-nya ini surface. Surface dari FS ya. Nah, ini gitu ya. Molekul solut akan terikat pada gugus fase diam, gugus aktif fase diam. Nah, ini di ujung-ujung permukaannya ada gugus aktif. Kemudian analitnya atau solutnya akan terikat di permukaannya dengan persamaan adsorpsi seperti ini. XM ditambah plus NS sama dengan XSM. Nah, maksudnya apa ini? M itu adalah mobile, adsorpsi itu adalah teradsorb ya, berarti dia ada di fase diam ya. Jadi X itu adalah miliknya miliknya analit ya, solut analit sama ya. Ini ya. Solut atau analit yang semula bersama-sama dengan fase gerak, M-nya fase gerak ya. Artinya ketika awal injeksi masuk ke dalam sistem kolom, analit itu kan berinteraksinya dengan fase gerak dulu sebelum dia berinteraksi dengan fase diam. Dia pasti nyampur dengan fase gerak dulu. Kemudian dia akan terbawa aliran fase gerak menuju kolom ya, sampailah kemudian dia mulai berinteraksi dengan fase diam.
Nah, semula dia analit itu berada bersama dengan fase gerak, kemudian analit di sini ibaratnya bertemu dengan permukaan surface dari adsorbennya, surface dari es ini adalah fase diam ya, fase diam ya, esnya adalah fase diam, maka gugus aktif yang di fase diam sudah mengikat atom-atom yang lain ya, atau ini biasanya apa ya, biasanya molekul air gitu ya, ini akan lepas, tergantikan, maka X akan teradsorb, kemudian S-nya, ini mohon maaf saya keliru ini. Jadi gugus aktif itu biasanya kan dia sudah mengikat atom yang lain ya, biasanya air ya. Nanti dia akan keluar, airnya keluar tergantikan, airnya atau pasangan dari gugus aktifnya akan lepas bergabung dengan fase gerak, maka sebaliknya analitnya akan atau solutnya akan teradsorb pada permukaan fase diam. Nah, begitu ya. Kemudian kesetimbangannya seperti apa? Ya, sudah seperti halnya kesetimbangan kimia ya. Berarti ini X SM ini at ya. SM pangkat N dibagi gitu ya. Ini bisa ya? Baginya di sini ya. X M. Kebalik, sorry. Di sini M-nya. Dikalikan S at ini N. Bingung nggak nih Anda? Tapi Anda kalau melihat ini, kecuali kuliahnya pakai handphone ya, inilah yang saya agak sanksi kalau mahasiswa di rumah itu kalau kuliah pakai handphone layarnya apa kelihatan tuh. Pasti susah tuh nangkepnya. Jadi ini ya, produknya dulu, hasil kali konsentrasi dari masing-masing produk ini dibagi hasil kali konsentrasi dari reaktannya ini ya. Dengan sendirinya yang koefisien pasti menjadi pangkat ya. Ini jadi pangkat nih. Jadi pangkat di sini ya. Fase diam dalam KCP kromatografi cair padat adalah silika SiO2 ya dan alumina Al2O3. Contoh ilusi dalam KCP sesuai dengan kepolaran atau solut analit. Sebuah sampel dengan komposisi benzen, asetofenon dan benzil alkohol, maka yang akan terelusi lebih dulu dalam fase silika itu yang mana? Coba. Kalau saya punya senyawa benzen, asetofenol dan benzil alkohol, kemudian saya injeksikan atau saya lewatkan pada kolom kromatografi cair padat. Kira-kira yang keluar dulu yang mana? Ayo. Ini saya punya campuran. Benzil alkohol. Kemudian di sini ada, dan begitu kayak di sini ada apa namanya, benzen. Ini ada asetofenon. Nah, ada benzil alkohol, ada benzen, ada asetofenon. Saya ilusi dengan kromatografi cair padat. Kira-kira yang keluar dulu yang mana? Mana yang keluar dulu? Apa sih yang harus diperhatikan ketika kita ingin mengetahui proses elusinya, karakterisasi ketika elusi itu apa yang harus diperhatikan? Untuk bisa tahu yang keluar dulu mana, yang keluar terakhir mana itu apa yang harus diperhatikan? Pertama, kalau kromatografi cair. Apa kaidahnya dalam kromatografi cair? Ayo, apa ayo? Ayo. Naufalia Syafa, Nurfadia. Ada ini? Ada nggak ini mahasiswanya? Ada, Bu. Ya, kalau saya punya benzil alkohol, benzen, asetofenon, kira-kira yang keluar kemana? Benzil alkohol bukan, Bu? Yang keluar dulu benzil alkohol. Oke, saya simpan jawabannya. Saya mau tahu yang lain. Antoni Saputra Kimia. Antoni Saputra.
Iya, Bu. Kalau saya punya bensil alkohol, benzen, asetofenon, saya liwatkan dalam kromatografi cair padat. Kira-kira yang keluar dulu yang mana? Yang pensil alkohol juga, Bu. Bensil alkohol. Ya, saya simpan lagi, sayang lagi. Nuzilavir Rif'ah. Ada nggak ini mahasiswanya? Ada, Bu. Yang keluar dulu yang mana? Bensil alkohol, Bu. Oke, 3 jawaban sama lagi. Siapa? Yogi. Ada nggak Yogi? Hadir, Bu. Ya, yang keluar dulu yang mana? Benzen. Bensil alkohol. Benzen, Bu. Benzen. Nah, hanya Yogi yang jawabannya benar, yang lain salah. Kenapa benzen, Yogi? Itu apa ya? Lebih tidak polar. Oke, kalau kromatografi cair padat, fase diamnya polar atau non polar? Polar, Bu. Iya, betul ya. Karena kromatografi cair padat itu fase diamnya kan sangat polar. Maka ketika ada analit dimasukkan, maka dia akan mesti mengikat yang paling polar kan? Di antara asetofenon, bensil alkohol, benzen, mana yang paling polar? Bensil alkohol. Iya, betul. Bensil alkohol paling polar, maka dia akan terikat lebih kuat. Lah kalau terikat lebih kuat, berarti dia nggak mungkin keluar dulu. Yang keluar dulu yang mana? Ya yang jauh sifat kepolarannya dengan kepolaran fase diamnya. Maka cari yang paling non polar, asetofenon, bensil alkohol, benzen, mana yang paling tidak polar? Benzen. Iya, itu benar jawaban Yogi. Yang lain keliru semua itu. 3 ikut semua tapi keliru ya. Baik, jadi seperti itu. Maka sebenarnya sekali lagi ketika Anda bekerja dengan kromatografi cair ya, LC ya, itu kaidah utama apa sih yang harus diperhatikan itu? Prinsip utamanya apa? Kaidah apa yang harus diperhatikan? Indah? Ada nggak Indah? Ada, Bu. Ya, kalau Anda mau bekerja dengan kromatografi cair, itu kaidah apa yang Anda harus perhatikan? Prinsip utama dalam kromatografi cair itu apa sih yang harus diperhatikan? Sifat apa? Itu, Bu. Kepolarannya, Bu. Ya, karena kepolarannya ya. Jadi, kalau kita menggunakan kromatografi cair, maka yang harus diperhatikan adalah kepolaran. Kepolarannya siapa? Ya, kepolarannya fase diam, kepolarannya fase gerak, dan kepolarannya analit. Nah, seperti tadi kasusnya. Mau bekerja dengan kromatografi cair padat ya. Baik, sekarang saya lanjutkan pertanyaan saya. Kalau campuran benzen, asetofenol, bensil alkohol, saya injeksikan pada kolom kromatografi cair fase terbalik, kira-kira mana yang keluar dulu? Fase terbalik itu berarti yang ini. Nih. Kalau saya gunakan pada ada benzen, tampilannya tadi ada benzen, ya, kemudian bensil alkohol, ada kemudian asetofenon ya. Kalau ini saya ilusikan pada kromatografi cair fase terbalik, kromatografi cair fase terbalik, kira-kira mana yang keluar dulu? Bensil alkohol. Iya, bensil alkohol ya. Kenapa bensil alkohol? Karena bensil alkohol paling polar. Sedangkan kromatografi fase terbalik, kromatografi cair fase terbalik itu fase diamnya non polar. Nah, maka dengan sendirinya yang paling polar pasti nggak ditahan lebih lama, kan kepolarannya berbeda gitu ya. Baik ya. Saya lanjutkan kalau gitu. Baik. Nah ini, silika alumina mempunyai gugus hidroksil sehingga OH ini ya, gugus hidroksilnya OH sehingga sifat absorpsinya mengikuti reaksi asam basa Lewis. Nah, contohnya misalkan isomer hidrokuinan. Tolong ini PR semuanya dicari.
mengapa hidrokuinan bisa dipisahkan menggunakan kromatografi cair padat dengan mengikuti reaksi adsorpsi asam basa Lewis. PR ya. Cari nih. Ini kan kuliah spektroskopi masih kromatografi masih satu lagi nih. Hari ini belum selesai nih, ada satu lagi nanti. Baik, itu PR-nya. Sekarang kita diskusikan tentang kolom ya. Kolom kromatografi cair